Pagi Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan yang baik dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa hari ini kita akan menikmati dan mengalami kemenangan dan berkat-berkat rohani dalam ibadah yang akan kita ikuti sepanjang saat ini. Terpujilah Tuhan, ibadah akan dipimpin oleh Ibu Lisa bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang sempurna, Tuhan yang luar biasa memelihara kehidupan kita. Seminggu lamanya Tuhan telah menolong dan memelihara kita melewati hari-hari kita. Dan saatnya kita pada pagi hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kita berbau harum di hadapan Tuhan. Ada satu pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita semua bangkit berdiri, sekali lagi kita nyanyi. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu.
pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Mayor. Perjalanan hidup tidak selalu mudah kita hadapi. Kalau kita ada hari ini, bagaimana pimpinan Roh Kudus Tuhan yang sudah memimpin kita, Roh yang ada dalam hati kita yang terus menolong kita menjalani waktu demi waktu, Roh penghiburan itu, Roh hikmat dan bijaksana yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita pusatkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Berdoalah masing-masing kepada Tuhan dan mintalah hari ini supaya Roh Tuhan ada dalam hidup kita, supaya Roh Tuhan turun atas kepala kita, sehingga kita terkonsentrasi dengan baik untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita benar-benar merasakan lawatan Tuhan. Berdoa secara pribadi, mintalah kuasa Roh itu menuntun hati dan pikiran kita untuk memahami dan mengerti setiap firman dan pujian hari ini. Mintalah kepada Tuhan supaya Roh itu yang akan terus menguatkan hidup kita, supaya Roh itu berhembus dalam hidup saudara dan saya. Bersyukur dan bersyukurlah kepada Tuhan. Urapilah kami dengan minyak. Ini doa kami Tuhan. Kami minta urapan Tuhan. Kami minta penuhilah kami Tuhan dengan kuasa dan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu terjadi Bapa atas hidup kami, melihat urapan-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami Bapa. Urapi kami Tuhan Yesus. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu melihat kuasa-Mu dicurahkan. Katakan kami rindu Tuhan, kami rindu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan. Mari bersama-sama punya kerinduan yang sama. Kami rindu, kami rindu Tuhan, melihat, amin, lihat kuasa Tuhan, amin, di tempat ini dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Tempat ini kami percaya bahwa Roh itu ada dalam ruangan ini. Kami percaya bahwa Roh itu ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Engkau mencurahkan urapan-Mu, kuasa-Mu atas hidup kami. Waktu kami beribadah, waktu kami melayani hari ini, maka ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberkati kami, menuntun kami, memberi kami hikmat bijaksana-Mu, sehingga dalam ibadah ini kami pulang dengan berkat dan kemenangan, karena Roh itu yang memberkati kami. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga pada akhirnya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 95. Sudahkah kau menerima undangan? Bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga menjadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman pada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk kembali. Kita kembali
memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 277. Setelah kita menyanyikan ayat yang pertama, maka kita akan mendengarkan paduan suara. Tapi kalau
Terima kasih pujian yang indah yang kita boleh dengar bersama, biarlah itu menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Ku jalan dengan Yesus setiap hari. Kita percaya bahwa Yesus memegang tangan kita. Kasihnya tetap sama, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Kita menyanyikan pujian ini medley dengan Bila Ku Ingat Rahmat Tuhanku dan Ada Suka-Suka Cita. Pada yang meminta
saatnya kita diberikan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian nomor 167. Setelah kita menyanyikan pujian ini, maka saya mohon kesediaan bagi Ibu Swanda untuk berdoa bagi persembahan dan juga doa syafaat. Kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh datang di rumah-Mu ini ya Bapa. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Semua karena kasih-Mu untuk kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dimungkinkan ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, sehingga kami boleh beribadah pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami boleh berdoa Tuhan bagi persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati bagi tangan-tangan yang sudah memberi, bagi mereka yang mungkin belum sempat memberi Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati di dalam usaha pekerjaan mereka, apapun yang boleh mereka lakukan Tuhan. Kiranya semuanya Kau kembalikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kalau saat ini juga hamba mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan segala yang boleh terjadi di dalam negara kami ini. Kami boleh percayakan hanya ke dalam tangan-Mu. Kalau di tahun yang akan datang kami boleh mengadakan satu pesta demokrasi. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong, Engkau akan melindungi kami semuanya, sehingga boleh menjadi satu keadaan yang baik Tuhan. Biarlah semuanya kami boleh serahkan ke dalam tangan-Mu bagi keamanan TNI, Polri Tuhan. Kami boleh serahkan juga ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau akan berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh Tuhan untuk melakukan segala tugas kewajibannya, semuanya dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak. Biarlah juga kami berdoa bagi pemimpin yang mungkin akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau sudah sediakan orang-orang yang memang berkenan di hadapan-Mu, orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan segala tugas kewajibannya, semuanya penuh dengan rasa tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa
bagi Gereja Bala Keselamatan di seluruh Indonesia, di seluruh teritori Indonesia ini, apa yang menjadi program, apa yang menjadi rencana Tuhan, semuanya hamba-Mu mau serahkan kepadamu. Engkau berkati bagi semua hamba Tuhan, opsir-opsir Tuhan yang sudah Kau percayakan mereka boleh melakukan pelayanan dimanapun mereka ditempatkan. Khususnya Tuhan, berdoa kami untuk Korps 2 Surabaya di tempat ini. Kau berkati Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak dan Ibu Mayor Tampu Bolon yang sudah Kau percayakan Tuhan, mereka boleh mengembalakan kami di tempat ini. Kami percaya Engkau akan menolong, Engkau akan memberkati, dan boleh menjadikan satu kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin lama semakin bertumbuh. Berkati juga bagi kedua orang muda yang boleh menjadi pelayanan di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong mereka, memberikan semangat untuk mereka boleh tetap di dalam panggilannya menjadi hamba Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan mendidik mereka supaya mereka juga boleh takut akan Engkau. Berkati kami semua jemaat-jemaat Korps 2 di tempat ini, baik dari anak-anak, remaja, orang muda, dewasa, dan juga lansia. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberkati kami di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin lama boleh bertumbuh. Bukan hanya kami menjadi seorang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi kami boleh menjadi seorang Kristen yang luar biasa, yang menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah apa yang boleh kami pohonkan kepadamu pagi hari ini, kiranya Engkau sendiri yang berkenan untuk mengabulkannya. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa, karena hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ada satu pujian yang mengingatkan kita bersama bahwa Tuhan Yesus ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Di saat kita mengalami sukacita, kesenangan, dan juga bahkan di saat kita mengalami kesakitan ataupun mengalami pergumulan, Tuhan Yesus selalu setia memelihara kehidupan kita. Kita menyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamamu Bapa, ku lewati semua. Pernah
Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yupito. Kita tunduk dan kita berdoa. Benar Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Tiba saatnya pada pagi hari ini, kami akan mendengar sabda-Mu. Kiranya Tuhan terlebih dahulu berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat yang hadir pada pagi hari ini untuk lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan firman itu senantiasa mengkokohkan iman kami menjalani hari-hari yang akan datang. Hari-hari yang serba tiada kepastian, tetapi kami percaya Allah memelihara dengan sempurna. Olehnya Tuhan pada pagi hari ini, semua umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan berkati dan pulang boleh membawa berkat ilahi pada ibadah kesucian. Dan apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam ruangan ini, di dalam hati dan pikiran ini, hati kami masing-masing, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk menyimak akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, oleh yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dan ayat yang terakhir, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dengan judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Kita kalau berbicara mengenai penggembalaan, tentunya hal yang mudah, seperti pada saat ini. Kita kenal pasti Gembala Agung, kemudian kita kenal Bapak dan Ibu Gembala, yang di sini dikenal dengan opsir pemimpin, opsir berkuasa kalau ya. Jadi dalam hal ini ketika kita beribadah, kita boleh belajar banyak kebenaran daripada firman Tuhan.
ya, tugas seorang gembala yang baik. Antara lain, dia menjaga domba-dombanya. Domba yang tidak perlu khawatir di dalam kehidupannya. Gembala yang melindungi domba-dombanya. Dan gembala yang menuntun domba-dombanya. Ketika anak-anak sekolah minggu belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, pasti diajarin hal ini, ya. Pasti mengerti lah, minimal itu dia tahu. Yesus adalah sebagai gembala yang agung. Ketika dia bergereja, dia harus tahu siapa Bapak Ibu gembalanya atau pendetanya. Tapi kalau gini namanya sidang jemaat, ya. Bagaimana dengan domba? Domba itu punya peran. Dia harus taat kepada gembalanya. Yang pertama kali adalah gembala agung. Yang kedua adalah otoritas yang diterima, yang Tuhan berikan, khususnya pada gereja yang Tuhan cintai. Kemudian domba itu tidak perlu khawatir, ya. Makan, minum, nggak perlu khawatir dia. Coba kalau lihat gambar ketika kita masih kecil, bagaimana Yesus memberikan perumpamaan sebagai seorang gembala. Dia tidak perlu khawatir akan makan minum, ya. Karena apa? Tuhan gembalanya selalu menyediakannya. Dan manusia tentunya yang saat ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan paling yang berakhlak tinggi. Sehingga kita harus mengerti akan Sang Gembala Agung. Dan ketika kita melakukan ibadah seperti pada pagi hari ini, Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan sedang memberkati saudara-saudara sekalian untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita ambil di dalam ayat yang ke-7, ya. Ayat yang ke-7, ya. Kenapa domba sering khawatir? Itu pertanyaannya. Ketika kekhawatiran sang domba, dia harus memperkokoh imannya. Tidak ada jalan lain. Hari ini, kalau kita lihat, dunia tidak baik-baik aja, ya. Krisis global, ya. Peperangan juga sudah terjadi. Bahkan sekarang lebih sengit lagi. Krisis kemanusiaan yang paling berbahaya. Contoh, di mana-mana seluruh dunia bukan lagi perang agama, tapi sep Palestina dan lain sebagainya. Kemudian Israel apa yang dia katakan? Saya tidak akan mau memberhentikan gencatan senjata. Coba. Nanti itu kalau berkelanjutan apa yang akan terjadi? Bisa PD3. Perang dunia ketiga. Dan apa yang terjadi kalau setelah perang dunia ketiga? Kiamat. Kiamat ada dua. Personal, global. Dan kalau kita sebagai orang Kristen adalah yang diuntungkan. Ya toh, kan janji Tuhan. Kita menyimak dengan baik. Jadi ketika rasa kekhawatiran sebagai seorang anak Allah, syaratnya adalah kita harus memperkokoh iman kita masing-masing dan paham bahwa kita mengerti dan kita memahami akan janji-janji Allah. Antara lain, Dia memberikan pemeliharaan yang sempurna kepada anak-anaknya yang setia. Bicara kesetiaan, bicara iman, ya. Kemudian, bisakah kita bebas dari rasa khawatir? Itu pertanyaannya. Ya, tahu, sadar ya bahwa anugerah Allah yang terbesar itu adalah datangnya dari Tuhan. Kemudian kita tidak perlu lagi berpikir secara negatif, berpikirlah secara positif, ya. Kemudian lawanlah dengan iman yang kokoh. Iman itu bicaranya panjang. Iman itu kalau bertumbuh terus, minimal ada 2 mahkota yang Tuhan sediakan. Seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus, Yakobus, kalau Yakobus mahkota kehidupan, kalau di Petrus mahkota kemuliaan. Ada 5 mahkota, ya. Kemudian pegang senantiasa akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Karena itulah yang dipakai orang-orang Kristen, itulah yang dipakai orang-orang yang percaya supaya hidup kita senantiasa mengalami kemenangan. Baru-baru ini
kita akan seorang cawapres. Ya, cawapres ini smart ya saya katakan ya, anaknya Pak Jokowi itu. Yang satu tiba-tiba menjadi ketua partai, ya toh? Dia mengajarkan kepada seluruh pemilihnya apa itu? Santui ya toh? Kalau santui itu kan tanda yang di atas. Kemudian belum lagi Gibran, putranya Pak Jokowi. Apa yang dia katakan? Tenang saja Pak. Hebat loh kata-kata itu, sama seperti yang ada dalam Alkitab. Ya, tenang saja. Kalau pagi hari ini Tuhan sebagai Gembala Agung yang baik, tenang saja, saudara-saudaraku sekalian. Roh Kudus hadir di sini. Tenang saja, ya toh. Allah besertamu. Banyak itu yang bisa digali. Jadi kata-kata tenang itu memberikan rasa damai, memberikan rasa ketentraman, menerima damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan, memang situasi kondisi tidak terlalu baik. Ya, ada banyak perusahaan yang tiba-tiba bangkrut, ada anak yang kadang-kadang mengalami permasalahan yang luar biasa di dalam masa pertumbuhannya, tiba-tiba kena masalah narkoba, tiba-tiba kena masalah ini, banyak itu sekali ya. Tetapi Alkitab selalu mencatat bahwa kekhawatiran itu tidak perlu dipikirin terus-terusan. Betapa malangnya kita kalau tidak mempunyai atau mempercayai akan Tuhan, tidak mempunyai harapan yang akan datang. Ya, kekhawatiran itu bisa terjadi setiap saat. Apabila keadaan di sekeliling kita atau keadaan di global kita, hari-hari ini siapa? Kepala negara siapa yang mengatakan tidak khawatir? Xi Jinping juga mengatakan khawatir. Siapa? Amerika mengatakan khawatir. Rusia mengatakan khawatir. Indonesia pun yang sering kita lihat di dalam TV merasakan kekhawatiran, ya. Bahkan dia nanti di bulan ini sampai bulan depan ya, dia sedang lebih banyak berada di luar negeri untuk menyuarakan bagaimana ya untuk untuk membicarakan krisis pangan, untuk membicarakan peperangan dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini kekhawatiran itu biasanya kalau disingkat, kalau di dalam personal itu hanya 3 ya. Permasalahan kesehatan, permasalahan ekonomi, dan permasalahan keluarga. Kemudian di dalam 1 Petrus 5 di ayat yang ke-10, coba dibuka ya. Di situ dijelaskan ketika kita sungguh-sungguh percaya akan pemeliharaan Tuhan dan kita senantiasa memegang janji Allah, engkau akan dikuatkan dan dikokohkan. Jadi kalau kita kokoh, tidak gampang kita menghadapi serangan-serangan kayak begitu. Dan ketika kekhawatiran itu menjadi-jadi, ingat, stres ya yang akan terjadi, pasti itu. Pastilah ya. Kalau apalagi di dalam krisis personal, kalau krisis personal sumber masalahnya ya 3 itu. Kalau itu sudah terjadi, waduh. Tapi ketika kita sudah merasakan melebihi dari kemampuan kita, serahkan aja kepada Tuhan, khususnya bagi orang-orang yang percaya. Mungkin saudara nanti seketika saya turun di sini, ya Pak Yupito ngomongnya gampang, tapi saya mengalami itu. Siapa yang bilang hari ini enak? Mungkin ada. Harga bangunan ya mungkin naiknya luar biasa ya, itu enak saat ini. Tapi nanti belum tentu berikutnya. Ya toh? Kalau otomotif pasti turun saat ini. Turunnya tidak tanggung-tanggung, bisa 30-40%. Ya toh? Dan yang perlu saudara-saudara ketahui, kekhawatiran itu terjadi pada setiap lini, mulai dari anak-anak ya. Apa yang dikhawatirkan? Masa depannya. Orang tua juga sama, apa yang dikhawatirkan? Kesehatannya, dan biasanya takut mati.
Tapi kalau orang Kristen nggak perlu takut mati, karena ada pemeliharaan daripada Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan sekalipun, kita sudah beda tempat, kita tahu di sana ada sorga yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Bagi orang kaya yang hartanya bergelimang, contohnya, ya toh, dia khawatir apakah dia masih eksis dengan jabatannya, apakah dia masih eksis dengan hartanya. Hari ini banyak perubahan yang terjadi. Undang-undang itu setumpuk ya, kalau punya perusahaan ya. Kalau enggak polisi yang akan panggil, kalau enggak kejaksaan yang akan panggil. Inline semua saat ini, inline itu saling berhubungan keterkaitan dan kita tidak mungkin bujuk. Ikuti saja, kalau enggak bisa ya di right sizing, dipendekin. Jadi kalau ada perusahaan bangkrut ya, atau tempat-tempat usaha yang disita, yaitu antara lain kayak begitu. Tidak ada yang kekal di dunia ini, hanya firman Tuhan yang kekal dengan janji-janjinya. Amin. Kemudian orang miskin, sama, dia mengalami juga, ya kan? Apa yang akan dimakan hari ini? Apa yang akan dimakan besok, lusa? Sedangkan harga-harga barang saat ini udah naik. Jadi kekhawatiran itu senantiasa meliputi di dalam diri kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah diingatkan kita pada pagi hari ini. Boleh khawatir, tapi tidak boleh berlebihan. Karena belum terjadi kan? Kan kita terima janji Tuhan kan? Pemeliharaannya sempurna toh. Dalam krisis personal toh. Jangan sampai terjadi di dalam hidupmu dan hidup saya, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sedang kita menghadapi stres yang berlebihan, itu biasanya akan mengalami sakit. Ya kan? Kenapa sakit? Karena daya tahan tubuh kita dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu memikul beban yang terlalu berat. Coba, kalau saya bisnismen kan saya hitungan, kalau utang ini bisa bayar enggak? Saya paling jelek aja mikirnya. Kalau pas krisis gimana ini? Contoh itu yang paling gampang, ya toh. Dan biasanya ya toh, kalau sudah daya tahan tubuh kita lemah karena dipikirin terus-menerus, ya toh, timbullah stres. Ketika stres, apa yang terjadi? Otak kita yang bekerja luar biasa sehingga kita akan mengalami stroke dan kita akan masuk ke jantung, masuk ke tambah mahal lagi dalam hal sakit penyakit. Beruntung kita percaya kepada Tuhan. Diingatkan oleh firman Tuhan dari waktu ke waktu, ya. Kalau sudah menyerang jaringan otak, waduh, otak kita itu udah lupa semua. Berpikir aja nggak bisa, ya toh? Nggak bisa. Kekhawatiran itu boleh dipikirkan, tapi jangan yang aneh-aneh, ya. Pegang janji-janji Allah yang luar biasa itu. Buka komunikasi dengan Tuhan. Kalau komunikasi dengan Tuhan, itu ya doa, sujud. Yang mengerti doa, sujud dan percaya kepada Tuhan adalah diri kita masing-masing, bukan dilihat oleh orang lain. Tidak, itu harus dipegang, jangan bilang ini itu. Saudara merasa sorga, neraka, juga diri kita masing-masing. Yang tahu adalah diri kita masing-masing, bukan orang lain yang menilai. Orang lain boleh menilai, enggak apa-apa, ya. Tapi yang tahu adalah diri kita sendiri. Ya, kemudian ingatlah bahwa ketika kita berjalan dalam hal apapun, ada tuntunan daripada Allah, yaitu Roh Kudus. Oleh karenanya, setiap orang tua ketika mendoakan, misalnya ini contoh aja paling gampang ya. Ketika orang tua pergi anaknya sekolah, pasti doanya apa? Lindungilah anak saya dalam perjalanan. Tapi dia lupa kadang-kadang, integritasnya tidak dipakai. Sekolah dimulai pukul 6:30, dia berangkatnya baru 6:30 kurang 10, terlambat dia, ke susu, kecelakaan. Benar atau salah? Coba dipikir.
Salah, saya bilang. Jadi ada saling keterkaitan. Dan apa yang terjadi kalau itu salah? Seolah-olah Tuhan yang disalahkan. Kenapa Tuhan? Aku sudah melayani, aku sudah berbuat baik, aku sudah ini, kok masih anak saya tapi jadi kayak gini sehingga kaki patah, tangan patah dan lain sebagainya. Padahal kita harus melihat secara keseluruhan. Paling gampang kan? Contoh lagi sebagai pekerja. Saya profesional lama, 24 tahun. Ketika saya bekerja, ya bekerjalah yang rajin ya toh. Nanti akan ada kenaikan tingkatnya secara otomatis, akan menerima kenaikan gaji secara otomatis. Kemudian doanya juga bisa salah lagi ya toh. Dia datangnya lambat, bolosan, kemudian Tuhan minta Tuhan saya suruh naikkan gaji saya sekian. Itu yang banyak salah di penerapan di dalam kehidupan kita. Benar kan? Saya juga punya karyawan, jengkel-jengkel saya kadang-kadang. Iya toh? Saya mimpin profesional juga sama kok jengkel-jengkel saya. Iya toh? Nah, kemudian kalau sedang terjadi satu ujian, itu biasanya iman. Iman kita diuji. Ketika iman kita diuji, apa hasilnya? Ketekunan kan? Jadi bersyukur ketika menghadapi suatu ujian. Bersyukur ketika kita menghadapi cobaan, sepanjang saudara masih berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kejadian sehari-hari, ya kan? Kita boleh belajar mengenai dua tokoh. Di sini ada enggak yang namanya Wasti? Ada ya? Yang namanya Esther ada enggak? Ada? Nah, saudara boleh belajar mengenai Esther. Saudara boleh belajar mengenai Wasti. Tahu Wasti itu siapa? Wasti itu adalah permaisuri siapa Mayan? Anaknya? Oh, Pastiman Laya. Tapi saya tidak bicara anaknya Pastiman Laya ya. Wah, ini apal nih ya. Anaknya Pastiman Laya. Dia adalah seorang ratu Persia ya, Wasti itu. Tapi dia punya kecongkakan yang luar biasa. Dia punya kecantikan yang luar biasa. Mulai dari ujung rambut busek ya, sampai ujung kaki. Semuanya sempurna. Mulai dari tampak depan, mata, hidung, semua. Tapi ingat, ketika raja ingin berpesta, memperkenalkan dan membuatkan pesta, ada pelanggaran berat. Apa itu pelanggarannya? Melanggar titah raja. Karena dipanggil dia tidak mau, ribut sakar PDW, dan terus pakai komunitasnya sendiri. Dan apa yang terjadi ketika pada saat itu? Raja Persia marah ya. Arushai kalau nggak salah namanya ya. Kemudian ada Esther. Esther ini adalah seorang anak yang yatim piatu, tapi dia punya kecantikannya itu luar dalam, bukan tampil depannya saja. Dipanggil oleh raja, dia mau. Dipanggil yang kedua, dia menghadap, dan akhirnya diambillah sebagai ratu. Hebat ya Bu Esther ya. Baca di Esther 1 ya. Jadi supaya kita lebih mengenal akan kebenaran firman Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi enggak omong-omong kosong ya. Kita kalau beribadah, kita hanya bilang, waduh, gak main itu. Apa yang dia aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani keluarga kita, jangan congkak, jangan sombong ya. Lihat Esther, yang dia cantik luar dalamnya. Mungkin kalau rupa mungkin kalah ya kali ya. Kalau lihat baca-baca itu ya. Tapi dia dipakai melayani dengan sungguh-sungguh. Ada lagi satu ya. Ini pas saya teringat aja ya. Beberapa waktu yang lalu saya kan ada anak saya melahirkan. Bingung aja ini anak saya ini ya. Bingung aja. Habis lahir, setelah itu masuk rumah sakit. Ya, setelah masuk rumah sakit, marah dia sama kepala rumah sakitnya. Kemudian saya bilang, ada
Ada apa kamu marah? Kamu kan orang beragama, imani aja, nggak ada apa-apa enggak, saya bilang. Jangan dimasuk-masukkan lagi rumah sakit, saya bilang. Nggak apa-apa sampai saat ini, ya itu ujian. Jadi memang punya seseorang ketika sudah berkeluarga, ingatlah dia punya kehidupan sendiri. Saya juga punya kehidupan sendiri. Kala mana saya harus memberitahu dan kala mana saya tidak. Ya. Kemudian pada pagi hari ini kita boleh belajar banyak mengenai akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi setiap orang Kristen itu sewajarnya punya harapan. Harapan apa? Harapan yang harus lebih baik. Kalau kamu sekarang sudah di Pasrayapa, ya harus lebih baik. Di Pasrayapa harus lebih baik. Hanya 3 kok ya, personal, keluarga, kalau berkomunitas di gereja, ya di gereja harus lebih baik. Nggak ada yang lebih jelek. Ya. Jadi di dalam persoalan hidup kita, iman itu menjadi penting. Memang bicara iman gampang, oh iman. Iman itu udah kelihatan, ya. Yang bisa merasakan itu diri Anda sendiri masing-masing. Sejauh mana iman itu dikokohkan lewat firman Tuhan, ya. Contoh lagi, ketika saudara sakit ke dokter ini saya tidak bicara ya, dokter ini ya juga punya etika-etika ya. Dia tahu katakanlah 60 hari lagi mungkin ini bakal menjalar-jalar lah, mungkin kayak begitu ya. Tapi kalau datang ke dokter itu harus memberikan suatu, oh enggak apa-apa ini, kira-kira ini akan sembuh. Kayak gitu kan. Nah, tapi yang lebih penting adalah si pasiennya, sugestinya sejauh mana. Dan kalau orang Kristen, sejauh mana saudara meminta kepada Tuhan? Sudahkah engkau berdoa dan bersujud kepada Tuhan? Dan pastikan Tuhan akan memberikan melebihi dari apa yang saudara doakan. Dan itu banyak yang terjadi loh. Melebihi. Contoh lagi mengenai Yusuf ya. Yusuf ketika dimasukkan dalam sumur, jahat kan? Tapi Yusuf itu tetap bersuka cita. Yusuf itu tetap menaruh harapan kepada Tuhan, ya. Sehingga apa? Terwujud mimpinya menjadi orang yang termasyhur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya tidak khotbah terlalu lama, memang saya batasi 25 menit harus selesai. Yang penting saudara harus tahu intinya, tahu bagaimana caranya, ya. Jadilah kita orang yang setia kepada Tuhan dan senantiasa memiliki akan kebenaran firman Tuhan. Jadikan itu pegangan hidupmu, pegang janji Tuhan, dunia tidak memberikan harapan apa-apa. Saya sering ditanya, semenjak saya menjadi seorang profesional, Pak enggak takut mati? Kala itu saya usianya masih 30 tahun. Enggak takut, saya bilang. Ngapain takut? Dompet saya walaupun isinya 100 ribu dengan 1 rupiah, saya bilang sama. Yang penting, sudahkah kita mengamalkan perbuatan kita? Itu kalau secara duniawi. Tapi kalau secara orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sudah melayani Tuhan dengan baik, melayani sesama dengan benar, itu yang Tuhan mau. Dan ketika kita berdoa dan bersujud kepada Tuhan, ada jawaban Allah yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Gembalakanlah kawanan domba Allah, itu menjadi sebuah topik penting atas hidup kita, saudara-saudara sekalian. Belajar untuk memahami siapakah gembala itu, gitu kan. Gembala tidak hanya bicara tentang pemimpin gereja, tetapi gembala lah saudara dan saya. Saudara gembala, saudara-saudara sekalian. Gembala pemimpin. Waktu engkau menjadi pemimpin atas dirimu, engkau seorang gembala. Gembala bertanggung jawab atas hidupnya, dan gembala bertanggung jawab untuk seluruh apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Hidup penuh dengan perjuangan, saudara-saudara sekalian. Petrus bicara kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Berbicara tentang sebuah konteks penting.
dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Orang pada waktu itu penuh dengan tantangan. Orang percaya zaman Petrus melayani penuh dengan ketakutan, penderitaan. Tetapi tugas penting adalah bahwa tetap menggembalakan domba-dombanya, begitu. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, jangan bilang wah gembala itu Pak Mayor punya urusan tuh, enggak. Saudara gembala. Gitu. Saudara gembala. Jadi ingat bahwa saudara punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Paling tidak terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita menjalankan iman kepercayaan kita, peribadahan kita kepada Tuhan. Disitulah nantikan kehidupan seorang gembala yang sesungguhnya atas hidup saudara dan saya. Penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kesulitan pasti kita alami, tapi Tuhan katakan engkau enggak perlu takut, kan gitu ya. Sebab aku menyertaimu. Ada El Shaddai yang menjadi kekuatan atas hidup saudara dan saya. Hari ini kita coba mau belajar untuk mengerti dan memahami maksud Tuhan atas hidup kita. Banyak hal yang penuh harus kita hadapi. Kalau tadi Pak Yupito katakan kondisi-kondisi keadaan tuh naik Pak ya. Tadi yang turun apa otomotif Pak ya? Otomotif turun ya. Kayaknya saya bisa pesan motor kayak Pak. Ya kan? Agak turun katanya begitu. Apapun itu saudara sekalian. Ya, bahan-bahan pokok tuh mahal sekali. Kemarin pulang dari Batu Malang kita singgah dalam sebuah tempat tuh apa jual sayur yang banyak tuh, pusat sayur-sayuran saudara sekalian. Kebetulan harga cabenya sedikit murah gitu. 1 kilonya sekitar 40.000 gitu. Di sini udah hampir 100 ribuan saudara sekalian. Gitu. Dan itu menjadi menarik saudara sekalian. Pasar tuh penuh dengan orang gitu. Kita pulang dari Batu Malang lalu lihat tuh ada jual-jual apa namanya itu? Sayur-sayuran, pusat sayur-sayuran dan banyak sekali orang belanja. Karena ternyata sedikit murah di sana saudara sekalian. Kenapa begitu banyak orang belanja? Karena memang keadaan kondisi semakin mahal saudara-saudara sekalian. Tapi kita percaya bahwa dalam segala situasi yang kita hadapi, maka kita percaya ada Allah yang terus menyertai hidup saudara dan saya. Harga-harga boleh naik, kebutuhan boleh naik, tapi doa kita tetap naik kepada Tuhan dan akan mampu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Sekian dengan pujian itu saudara-saudara sekalian. Tak usah kau takut, Allah besertaku. Ini kan pujian ini saudara-saudara sekalian, ada waktu bagi kita yang baik untuk kita mau berdoa kepada Tuhan. Ada waktu yang baik bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Naikkanlah doa dan syukurmu kepada Tuhan. Dalam segala hal yang kau sedang hadapi, engkau gumuli, maka penting untuk terus berseru kepada Tuhan. Ini kan pujian ini saudara-saudara sekalian. Ada bangku anugerah di mana saudara boleh datang untuk berlutut, untuk bersyukur. Ada waktu yang baik untuk saudara berdoa kepada saudara-saudara sekalian, maupun berdiri. Lakukanlah bagaimana saudara mau berdoa kepada Tuhan. Tak usah kau takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
berkatnya melimpah. Elsa, mari saudara sekalian ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Kita ulangi pujian ini. Ada bangku anugerah, kau boleh berdiri berlutut, berdoalah kepada Tuhan. Ya, usah kau takut tuh, karena ada Allah yang menjaga hidupmu. Apa yang menjadi ketakutanmu hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiranmu hari ini? Ada Allah yang menjagamu. Yesus peliharaku. Yesus pelihara. Amin. Tak usah ku susah. Roh Kudus hidupku. Roh Kudus hiburku. Tak usah kau cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, melimpah. El Shaddai. Saya mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama, pulang dengan berkat, pulang dengan kemenangan, pulang dengan keberanian buat El Shaddai. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu, kata firman Allah tadi yang disampaikan, kesusahanmu, kecemasanmu, usaha pekerjaanmu, rencana hidupmu, apapun yang sedang kau cemaskan, Tuhan, aku bingung, aku takut, aku khawatir. Hari ini saya mau katakan, kau harus pulang dengan kemenangan, kau harus pulang dengan kekuatan. Karena apa? Karena ada berkat Allah yang melimpah waktu engkau tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan ulangi kornya sekali lagi, saudara-saudara sekalian. Waktu kita ulangi kor ini, saudara mau datang berlutut di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Katakan sama-sama, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, amin, amin. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, terima berkat saudara sekalian. Shaddai, Allah. Saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Ada yang mau berdiri lakukan itu, ingin berdoa lakukan itu, dan terima berkat kemenangan itu hari ini. Terima kekuatan itu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa.
kami nggak perlu takut Tuhan. Kami nggak perlu khawatir, karena ada Allah yang memberkati kami. Ada El Shaddai yang memberikan kami keberanian, memberikan jaminan bahwa kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang sanggup memulihkan kondisi dan keadaan kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang di bangku anugerah, yang berdoa apapun yang kami doakan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kami kemenangan, pemulihan dalam hidup kami. Kami yang duduk kami masing-masing, kami yang berdiri, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami, memberi kami kemenangan demi kemenangan itu. Terpujilah Tuhan. Inilah pujian kami, inilah doa kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Pengumuman koros. Mari Pak, silakan. Ya, terima kasih pada Bu Lisa sebagai pemimpin berada dan semua saudara-saudara sekalian yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Fokus kita adalah mengenai Natal ya. Nah, Natal itu pasti dibutuhkan dana ya. Nah, dalam kesempatan ini Ibu Mel ya mungkin ya. Jadi ada letters ya yang harus dimintakan kepada para donatur ya. Nah, itu saudara bisa hubungi Bu Mel ya, atau Bu Mel yang menyapa saudara-saudara untuk bisa melakukan itu. Dan saya rasa Pak Ketum yang di belakang ya sudah mulai agak pusing ya Pak ya. Sudah katanya. Soalnya tidak lama lagi ya, karena tanggal berapa? 12 loh. 12, 18 hari lagi kan sudah menginjak awal Desember. Kalau sudah awal Desember ya sudah kita bisa mulai apapun ya. Jadi pada kesempatan ini apapun yang dilakukan oleh panitia ya support lah ya. Tapi percayalah bahwa masa kalah seperti tenang saja ya. Tenang saja itu berarti ada jaminan ya toh. Allah ada di sini, Allah menyertai kita ya. Jadi saya percaya kegiatan Natal akan berjalan sebagaimana mestinya ya, sebagaimana perayaan Natal. Yang penting tanggal 25 itu ada fajar ya, jamnya pagi, jam 5 ya. Kemudian sorenya juga jam 5. Kemudian tutup tahunnya 31 pukul 6 ya. Yang lainnya itu sudah masuk sektoral ya. Di masing-masing sektor yang punya bagian kelompok anak muda, PKW, PKP, Wasda ya, itu mereka sudah punya aturan sendiri. Mereka punya chatting grupsnya sendiri-sendiri. Saya rasa itu aja ya. Jadi kalau sampul Natal di minggu kedua rasanya ya, di bulan Desember, itu untuk internal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Iya, saya bagian pengumuman. Iya, saya senang karena ada yang tanya-tanya kenapa kotak persembahan satu ada di belakang gitu ya. Jadi ada yang nanya-nanya kenapa di belakang. Saya juga sampai hari ini nggak tahu kenapa di belakang, karena kami datang memang di belakang gitu ya. 4 tahun lalu kami datang ke sini memang persembahan pembangunan di belakang sana. Saya cari-cari tahu katanya ada yang nggak mau ke depan, jadi disimpan di belakang. Nggak tahu betul begitu ya? Pak? Ya. Iya, jadi bagaimana? Mau simpan di depan juga boleh gitu ya. Jadi minggu depan kita pindahkan ke depan ya, supaya kelihatan itu kotak pembangunan gitu ya. Iya, saya senang kalau ditanya-tanya masalah keuangan ya. Senang sekali saya kalau ditanya. Dan saya mau jelaskan, ini ada persembahan kasih ya. Itu kita punya keputusan waktu rapat, waktu kami awal datang ya. Itu diperuntukkan ya untuk para kadet, kandidat, orang muda terpanggil untuk membantu uang makan mereka gitu ya. Itu sudah ditetapkan. Dan setiap bulan saya keluarkan 1 juta untuk makan kandidat dan OMT ya, 1 juta bagi 30 hari ya, kata Pak Yupito hitung sendiri ya, seperti itu. Jadi setiap bulan. Nah sedangkan pendapatannya setiap bulan
kadang nggak sampai 1 juta ya, kadang cuma 500-an, 700-an gitu ya, itu gitu ya. Jadi itu, kemudian yang di sini persembahan perpuluhan gitu ya. Nah jadi yang belakang sana itu pembangunan gitu ya, tapi nggak tahu juga memang dari dulu kami sampai ya memang di sana gitu. Jadi ada yang tanya kenapa taruhnya di belakang gitu ya. Nah hari ini coba kita jawab sama-sama ya, kenapa di belakang? Oh ada yang ngasih ya. Nah sekarang persetujuan kita semua, karena saya lihat sekarang semua jemaat hadir gitu ya, murni jemaat. Mau di belakang, mau dipindahin ke depan? Ya, mau depan ya? Nah tuh ada yang mau di belakang, ada yang mau di depan. Atau kita tambah saja satu di depan, satu di belakang supaya ngasihnya lebih banyak gitu ya. Ya, tiap kali memang dibuka ya. Jadi kalau mau tanya masalah keuangan, tanya sama bendahara ya. Karena saya hanya taunya menerima, dicatat berapa, saya hanya bertanggung jawab. Kalau ada yang mau tukar kwitansi, saya bayar, itu aja bagian-bagian saya gitu ya. Jadi kalau mau tanya catatan saldonya semua, pembukuannya dilakukan oleh bendahara gitu ya. Saya hanya bagian menyimpan dan bertanggung jawab. Kalau kurang bagian saya mengganti karena mereka sudah hitung dengan luar biasa dan mencatat ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini karena setiap bulan dikoreksi oleh kantor pusat devisi ya, kalau ada pengeluaran yang enggak boleh ya karena sudah ada nomor akun-akun yang ada ditetapkan, itu pasti dikoreksi oleh kantor pusat devisi gitu ya. Nah puji Tuhan sampai hari ini ya nggak ada koreksiannya ya, hanya pernah punya GPS ya, lupa ngasih kwitansi ya, kwitansi GPS lupa buat gitu ya, akhirnya dikoreksi, diperintahkan untuk didebetkan ulang, tapi setelah lengkap kwitansinya boleh masukkan lagi, keluarkan lagi gitu ya. Nah seperti itu ya. Untuk keuangan kita memang ya dari sejak memang sedikit naik turun gitu ya, seperti itu. Kadang defisit, kadang cukup gitu ya. Nah sejak kadet ada lalu memang sedikit defisit gitu ya. Tiap bulan pasti defisit sekitar 2 juta untuk pendapatan bulan itu gitu ya. Nah supaya enggak tanya-tanya, memang kadang defisit, kadang cukup, kadang pas-pasan ya. Jadi enak memang pas-pasan karena pendapatan kita sekitar 20-an, 30-an, 25 gitu ya. Nah, sedangkan setoran kita ke devisi sekitar 6 juta sampai 7 juta gitu ya. Jadi hitung joh kata orang Manado gitu ya. Kalau dia punya pendapatan 25 juta, dikirim ke sana segitu ya. Nah, kalau Ibu Mayor sama Bapak Mayor hanya mengambil sekitar 6 jutaan ya. Itu tunjangan kami. Mayor punya tunjangan 2.400.000, saya punya tunjangan 2.400.000 lebih sedikit karena saya lebih duluan jadi opsir gitu ya. Jadi kalau hanya berdua ya nggak sampai 5 juta gitu ya. Tapi karena ada tunjangan anak-anak saya 200-an, pendidikan 200 sekian gitu ya. Jadi 6.500.000 gitu ya. Ada 100 rupiahnya kalau nggak salah gitu ya. Nah itu. Jadi saya senang kalau saudara-saudara tanya-tanya masalah keuangan supaya mungkin mau ditambah gitu loh ya, untuk kita semakin memberi ya, karena masih banyak juga yang belum memberi gitu ya, khususnya perpuluhan ya. Persembahan perpuluhan itu kewajiban kita semua gitu ya. Itu harus, kalau kita pergi makan di rumah makan manapun ya, walaupun di emperan jalan, kita harus bayar gitu ya. Gitu. Jadi di mana kita ada berjemaat, kewajiban-kewajiban kita memang kita harus memberi, kata Tuhan, supaya ada persediaan dalam rumah Tuhan ya. Untuk apa? Bayar listrik gitu ya, bayar air gitu ya. Kemudian ada hamba Tuhan yang melayani ya, itu pun ada dia punya aturan ya untuk hamba Tuhan, enggak semua dia ambil gitu ya. Nah tadi Pak Serma bilang kenapa domba-domba khawatir, takut dia mau dipotong, dibikin sate sama gembala gitu ya.
Nah, jadi itu ya, supaya kita semua mengalami kesenangan gitu ya. Jadi yang belum perpuluhan silahkan, yang muda-muda kebanyakan ya. Gitu. Jadi kami suka periksa siapa yang ngasih. Boleh ngasih persembahan syukur kalau mau ngasih ke perumahan, pergi ke panti asuhan atau ke bersedekah kemana, tapi bukan perpuluhanmu yang dipotong gitu ya. Bukan, itu perpuluhan wajib kita memberikan supaya ada persediaan dalam rumah Tuhan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bersedekah silahkan ya. Tapi perpuluhan kewajiban kita dalam rumah Tuhan. Dan untuk saldo korupsi ini nggak ada tambahannya selama kami 4 tahun lebih di sini ya. Karena kadang defisit ya Ci ya, kadang kurang gitu ya. Nah seperti itu. Jadi sekitar 200-an ya, 200 juta itu saldo tetap. Ya pokoknya saya usahakan saya nggak pakai saldo kami datang kemarin gitu ya. Saya mempergunakan pendapatan yang selama kami ada gitu ya, supaya nggak berkurang gitu ya. Yaitu sedikit penyampaian saya. Kalau mau tanya lebih kecil-kecilnya lagi boleh sama Ci Melani gitu ya, karena Ci yang buat semua pembukuan gitu ya. Nah kalau uangnya bertanggung jawab saya, kapanpun ya diaudit itu bagian saya untuk bertanggung jawab. Kekurangannya itu urusan saya gitu ya, karena saya yang menyimpan setelah dihitung. Jadi kalau urusan hitung, urusan Ci dan mencatat gitu ya. Nah seperti itu. Ya itu saja ya, sudah jelas ini untuk kandidat, kadet, OMT untuk makan mereka. Karena kandidat punya tunjangan 1.132.000 ya. Kalau saya potong uang makan menurut aturan 25% gitu ya. Enggak sampai hati saya motong gitu ya. Dari saya opsir ya berdua suami istri kami, enggak pernah kami potong uang makan kandidat, mau cukup mau kurang. Saya bilang sama mereka kita makan apa yang ada gitu ya. Dimanapun saya pergi enggak pernah saya potong uang makan kandidat, kadet yang ada bersama, karena saya tahu keperluan mereka banyak khusus kandidat gitu ya. Dimana dia harus bayar 150 ke kantor pusat, kewajibannya gitu ya. Setiap bulan dia harus store. Kalau saya potong lagi 250-an, ya kasihan gitu ya. Nah ya sudahlah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi itulah uang makan mereka untuk menolong mereka gitu ya. Kalau saya hitung-hitung mungkin 20.000 satu hari ya, dibagi 3 kali makan, ya itulah uang makan mereka gitu ya. Jadi saya suka blak-blakan kalau masalah uang, saya enggak pusing. Jadi kalau masalah uang saya terbuka apa saja gitu ya. Dan saya enggak mau pusing dan saya enggak tersinggung ya. Kalau tanya masalah uang saya enggak tersinggung karena enggak saya gunakan dengan salah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi terima kasih. Kalau ada yang nanya masalah ini ya, kandidat nyampein, Bu ada yang nanya kenapa di sana? Oh iya nanti minggu kita sampaikan ya. Jadi itu saja. Terima kasih perhatian kita. Selengkapnya tanya sama bendahara karena seluruh bendahara yang mencatat gitu ya. Baik, itu saja. Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih penyampaiannya. Saya pikir kita sudah mulai memahami ya. Jadi kalau dibilang tadi ada hampir berapa? Hampir 200 ya. 200 juta itu uang kasnya, tapi ingat itu bukan uang kas orang dewasa loh. Ya, itu semua bercampur. Ya, bercampur. Ya betul ya. Bercampur. Jadi bercampur artinya kegiatan-kegiatan orang dewasa enggak boleh mempergunakan kas-kas yang lain. Jadi saudara tahu kas orang dewasanya enggak ada, kecil kas dewasanya. Ya, jadi itu semua satu ya, dan tidak udah GPS, sekolah minggu semua dan tidak bisa dipakai sembarangan. Ya, enggak bisa pakai sembarangan. Jadi kas-kas yang itu enggak bisa dipakai sembarangan. Kas orang dewasa yang bisa dipakai untuk apa? Bayar listrik, bayar apa? Kas orang muda itu enggak boleh dipakai. Ya, jadi saudara bisa bahkan gaji opsir pun itu enggak boleh dipakai dari kas orang muda. PKW, PKP enggak boleh diambil. Itu dari orang dewasa. Mau cukup mau enggak itu urusannya orang dewasa. Jadi itu aturan-aturannya. Jadi jangan bilang, "Oh, banyak uangnya ya, bisa." Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa dipakai sembarangan. Itu ada aturan mainnya. Hanya khusus kas orang dewasa yang bisa kita pergunakan untuk operasional gereja ini. Tapi kegiatan orang muda enggak bisa dipergunakan. Enggak boleh memakai uang orang muda, uang PKW, uang PKP untuk operasional gereja ini. Itu enggak boleh. Jadi sudah bisa bayangkan begitu sulitnya, begitu beratnya menghadapi itu. Ya, jadi itu udah jelas ya.
Jadi saudara sudah tahu berapa tunjangan opsir di bawah UMK. Iya kan? Di bawah UMK 2 juta cuma, saudara sekalian. Saudara gaji 6 juta, kita 2 juta, kita khotbah, kita minum kopi, kita begaran dan sebagainya. Tapi nggak perlu khawatir, Pak. Iya toh? Tadi korban bilang nggak perlu khawatir ya, ada El Shaddai ya. Jadi saya rasa itu saudara-saudara sekalian ya. Nah, untuk panitia Natal telah bekerja dengan baik ya. Saya pikir dana Natal yang kita kumpul dalam bentuk apapun kita pergunakan untuk dana Natal ya. Saya pikir semua pertanggungjawaban dana Natal selama tahun-tahun, selama 5 tahun saya di sini semua jalan dengan baik ya. Sumbangan semua kita terima, kita berikan, kita salurkan kepada apa nama itu, keranjang Natal, ke PWU ya, baru ke ibu PKW, bahkan tukang-tukang sampah dan sebagainya. Kita juga kasih amplop uang kepada opsir pensiun ya, itu harus kita jalankan saudara sekalian. Dan kita bersyukur karena kadang-kadang itu juga berkurang sebenarnya. Kita bersyukur ada Ibu Weni ya, suka bantu ya. Kalau kita pakai dana kita itu nggak cukup sebenarnya, karena Ibu Weni bantu beras, bantu apa, itu nambah-nambahin keranjang Natal sebenarnya. Jadi sebenarnya kadang-kadang nggak cukup saudara sekalian ya, tapi kita bersyukur bersubsidi silang gitu ya. Kalau internalnya nggak cukup bisa dibantu oleh eksternalnya, kalau eksternal nggak cukup bisa internalnya. Jadi semua harus berjalan dengan baik, jadi menjadi sebuah satu dalam sebuah penggalangan dana Natal untuk kegiatan Natal kita. Dan kita bersyukur karena tiap akhir tahun dia selalu bersaldo ya, selalu bersaldo ya Ci ya, selalu bersaldo saudara sekalian untuk modal awal di tahun depannya. Jadi kita bersyukur untuk itu ya. Jadi kita nggak pernah berkekurangan dan kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati itu ya. Nah, pengalaman Natal harus dijalankan saudara-saudaraku. Tapi saya ingatkan begini, kalau saudara mau jual-jualan silakan saja ya, tapi jangan mengganggu ibadahmu. Paham tuh ya, seperti Pak Ibu itu bilang ya. Ya, saya paling nggak suka saudara sibuk-sibuk buat gitu, tapi saudara nggak ibadah, nggak dengar khotbah gitu. Saya nggak suka tuh. Itu bukan paling penting itu. Ya, fokuslah kepada ibadahnya dulu, gitu loh. Ya, baru setelah udah habis ibadah mau korban gini ya silakan pergi, kayak biasa begitu pergi ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan saudara sampai nggak ikut ibadah, nggak dengar khotbah, saudara cuma sibuk ngurus jualan makanan, jangan begitu. Ya, Tuhan juga marah itu. Ya kan, Tuhan juga marah. Jadi kalau kita Natal dengan baik ya, seperti Pak Yupito katakan itu ya, dijalankan, disiapkan. Setelah habis gini mengan korops ya sudah kita siap untuk siapin itu. Jadi jangan pas khotbah saudara sudah nggak di gereja, pas korops sudah nggak dengar khotbah, ya untuk apa datang gereja gitu ya. Jadi tolong itu diperhatikan saudara-saudara sekalian. Baik, ada ibadah keluarga ya Ibu ya, Swanda Harimu ya, hari Senin ya, jam 6:30 ya. Tapi saya nggak ada ya, sayang sekali ya. Saya pergi keluar kota ya. Enggak, kami pergi keluar kota kegiatan ibadah opsir di Bali kayaknya. Jadi Bu, kami umumkan aja ya, nanti kandidat mungkin ya. Ada ibadah hari Senin ya, ibadah keluarga di rumah Ibu keluarga Swanda, Ibu Swanda Harimu. Harimu Swanda, ya apalah. Ya jam 18.30 ya, 6:30 ya. Itu yang berulang yang akan ibadah. Lalu saudara-saudara sekalian, saya cuma mendorong kita untuk mengingat ibadah tebusan. Ya, ibadah tebusan. Tolong hadiri ibadah tebusan. Ya, ibadah tebusan ini saya pikir kita masih bertahan sampai hari ini. Di beberapa wilayah lain ibadah tebusan sudah enggak ada karena Covid itu hari. Tapi saya tak mempertahankan ibadah tebusan sampai hari ini. Ya, saya harap saudara-saudara sekalian bisa hadir, bisa datang dalam ibadah tebusan. Ya, jangan jadi orang Kristen yang spesial. Spesialnya apa? Spesial pagi saja, spesial sore saja, enggak ada itu. Ya, tolong dihadiri ibadah-ibadah tebusan saudara sekalian ya. Jadi saya dorong saudara-saudara sekalian untuk menghadiri ibadah-ibadah tebusan di korops ini saudara sekalian. Saya rasa itu. Lalu kemudian saya pikir saya perlu mengucapkan selamat ya untuk Henry ya. Selamat ya Nyo ya. Bersama dengan Helen yang kemarin sudah melaksanakan acara pertunangan di daerah Batu Malang ya. Terima kasih sudah undang saya sama Ibu Mayor datang ke sana. Makasih ya Nyo ya. Sudah undang kami untuk datang di sana untuk berdoa untuk acara dimulai, berdoa untuk konsumsi, dan juga berdoa untuk mereka yang melaksanakan acara tunangan itu supaya semua jalan dengan baik. Tidak banyak nasihat yang saya sampaikan, hanya sedikit nasihat, dan saya pikir nanti pada ibadah-ibadah lebih khusus itu lebih panjang nasihatnya ya. Terima kasih dan ucapan selamat ini atas nama pembina semua jemaat kepada Henry dan Helen yang sudah melaksanakan upacara pertunangannya kemarin di sebuah hotel di kota Batu Malang ya. Tuhan memberkati semua rencana ke depan ya, supaya semua berjalan dengan baik. Ada yang mau nyusul? Ada yang muda-muda, yang tua-tua jangan nyusul ya. Yang muda-muda saja. Ya toh?
Kalau kayak Pak Yubito nyusul kan bahaya gitu nanti. Oh, Cik Melani, oke ya. Bahaya nanti. Baik, teman-teman. Baik, nah, selamat untuk Henry dan juga Helen ya. Tuhan memberkati. Yang berulang tahun saudara sekalian, hari ini berulang tahun Pak Suryono. Pak, ulang tahun Pak ya berapa Pak? 80 ya? Belum ya? 70? Hah? 81. Wah, haleluya, luar biasa. Selamat ulang tahun Pak Sur ya. Tuhan memberkati, sehat-sehat selalu Pak ya, bersama dengan Ibu Sur. Sehat-sehat selalu, itu doa kita selalu ya. Lalu juga hari ini Kim ya. Kim juga berulang tahun ya. Kim Abigail itu berulang tahun juga tanggal 12. Lalu tanggal 13 Ibu Swanda Irawati. Oh, saya baru tahu nih ada Irawatinya ta? Hah? Kok Irawati nih? Swanda Iri Hati bukan? Indrawati atau Ibu Else berulang tahun pada tanggal 13. Oh, jadi ini termasuknya besok ulang ibadah itu. Oh, begitu. Oh, iyalah, baiklah. Baiklah. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, itu saja yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus akan terus memberkati saudara dan saya dalam seluruh aktivitas kita, saudara-saudaraku. Ada ibadah sekolah minggu Pak Budi dan juga ada ibadah tebusan pada sore hari. Terima kasih sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus terus akan memberkati kita ya. Luar biasa Robert ini. Luar biasa ini sudah bagus juga dia kok jadi ini. Dia jalan sorot semua itu. Wah, mantap sekali. Ini yang saya senang. Minta SMK ya. Baik saudara sekalian, Tuhan berkati kita. Nanti ada dagangan di luar, saudara boleh menikmati itu. Ada makanan cemilan dan ada makanan rawon setan. Bukan, jangan rawon setan ya. Jangan. Rawon malaikat. Ya, malaikat ya. Tuhan berkati kita saudara-saudara, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan, oh ya Pak Sur ulang tahun, nyanyikan kornya ya, apa namanya? Bertambah-tambah mulia. Ya Pak Sur ya, kita doakan Pak Sur ya, supaya tambah sehat selalu ya Pak Sur ya. Bertambah-tambah mulia, selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan, bertambah-tambah mulia. Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, God bless you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, God bless you, happy birthday. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Yo, baik, kita mau berdoa untuk Pak Sur. Kita nyanyikan satu kor doa ya, El Shaddai tadi ya. Kita nyanyikan kor doa itu dan kita akan berdoa untuk Pak Sur berulang tahun, juga berdoa untuk kita sekalian. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup kami. Menjalani waktu demi waktu, maka Tuhan sangat baik telah memelihara kami. Dan tidak hanya kepada kami semuanya, tapi kepada orang-orang yang kami kasihi pun Tuhan memelihara mereka. Secara khusus hari ini Tuhan menyatakan pemeliharaan-Mu dan kasih-Mu bagi Bapak Suryono.
Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan tambahkan usia 81 tahun bagi hidupnya. Terima kasih usia yang panjang. Terima kasih usia yang bertambah. Sangat luar biasa dan begitu cakapnya Tuhan telah memelihara kehidupan Pak Sur hingga hari ini. Dia menjadi contoh dan teladan yang baik bagi kami dalam peribadahannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa hari ini kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Pak Sur. Berikan dia terus sehat dan kuat dalam tubuhnya Bapa. Dalam menjalani kehidupannya hari demi hari dia jalani, kami berdoa Engkau memberkatinya berlimpah-limpah. Kiranya hikmat daripada Tuhan, kekuatan kesehatan Tuhan berikan baginya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan pribadinya Bapa. Kami berdoa juga bagi Ibu Sur yang juga bersuka cita karena Pak Sur berulang tahun. Kau juga berkati Ibu Sur. Tuhan berikan dia sehat dan kuat. Terima kasih untuk kesetiaannya di dalam masa tuanya. Engkau melihat bagaimana mereka tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah panutan yang luar biasa bagi kami. Untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Kami mohon berkati Ibu Sur. Berkati rumah tangga ini Bapa. Berkati keluarga ini. Kiranya biarlah mereka terus boleh menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka pada masa tua mereka. Kami berdoa bagi anak-anak, anak mantu cucu yang bersuka cita karena orang tua mereka berulang tahun hari ini. Kiranya semua mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan bagi kami yang lain Tuhan, ada Kim yang berulang tahun hari itu juga memberkatinya. Dalam masa pertumbuhannya Tuhan sehatkan dia, berkati kedua orang tuanya. Kiranya biarlah pertumbuhan yang sempurna Engkau berikan bagi tubuhnya. Sehingga Kim boleh mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Juga bagi Ibu Elsa yang besok berulang tahun, Tuhan juga berkati dia. Usia yang bertambah, usia yang semakin tua. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan, jamahan Tuhan akan atas tubuhnya, sehingga Tuhan kehidupan pribadinya diberkati, rumah tangga diberkati, suaminya dalam pelayanan yang ada di Bitung diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang di luar kota, Tuhan juga berkati mereka. Kami ingat bagi keluarga Tobias bersama dengan istri. Kami ingat bagi keluarga, bagi mereka yang jauh dalam semua kehidupan mereka. Kami juga ingat bagi Dr. Elda, kami juga ingat bagi Dana, kami ingat bagi Edwin, kami ingat bagi Renaldi, kami ingat bagi Edgar. Tuhan berkati mereka. Mereka jauh dari kami Tuhan, tapi kami tahu ada Tuhan bersama dengan mereka. Berkati rumah tangga, pribadi mereka, usaha dan pekerjaan mereka diberkati melimpah-limpah. Kami semua sudah melayani, Tuhan juga berkati kami. Baik bagi Ibu Lisa, Tuhan berkati dia. Pelayanan sebagai sekretaris PKB, Tuhan terus urapi dia. Rumah tangganya diberkati Tuhan. Pelayanannya diberkati Tuhan. Pekerjaannya diberkati Tuhan. Bapak Ucap sebagai suami dan anak-anak diberkatilah mereka oleh Tuhan. Bapak Yupito, Tuhan juga berkati mengenai firman, Kau tolong dia Bapak dalam menjalankan usaha bisnisnya diberkati Tuhan, dalam pelayanan diberkati Tuhan. Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan tahu tantangannya, kiranya diberkati berlimpah-limpah. Istri, anak-anak, anak mantu, cucunya diberkati oleh Tuhan. Kami sudah melayani, Tuhan juga berkati kami. Baik itu para pemain musik, singers, tim kolektan, LCD, sound system, mengatur ibadah online. Tuhan berkati semua kami. Tuhan tolong kami menjalani semua kehidupan dan pelayanan yang sungguh kepada Tuhan. Kami serahkan juga bagi Brian, kami doakan Tuhan berkati dia. Tuhan lihat dia boleh melayani hari ini. Tuhan yang tahu kondisi tubuhnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan Brian. Tuhan sehatkan dia. Tuhan nyatakan kuasa mujizat atas tubuhnya Bapa. Kami tidak mengetahui kesakitan yang dialaminya, tapi Tuhan tahu perasaannya. Tuhan tahu kesakitannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sehatkan Brian. Bagian dalam tubuh yang tidak terlihat oleh mata kami Tuhan, tapi Tuhan bisa melihat sampai kedalaman tubuhnya. Maka di dalam nama Yesus, Tuhan akan sempurnakan kekuatan kesehatannya. Tuhan ganti dengan organ-organ tubuh yang baru. Kiranya lewat semua ini, maka kami akan melihat bagaimana Tuhan dimuliakan. Kuasa Tuhan di atas kehidupan negeri bagi Brian. Orang tua juga Tuhan berkati, supaya mereka juga tetap kuat dalam Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memulihkan itu. Siapapun mereka, orang tua, oma dan sebagai Tuhan juga berkati. Ada Cik Lydia, kami berdoa, menumpangkan tangan, Kau sehatkan juga dia Bapa. Kau pulihkan dia, Engkau sehatkan tubuhnya Bapa. Sakit penyakit dipatahkan dalam kuasa Yesus, sehingga pemulihan terjadi atas tubuh daripada Cik Lydia. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Yang lainnya yang sakit kami berdoa Engkau sehatkan. Bapak Lingga Engkau pulihkan, Engkau juga sehatkan dalam masa pemulihannya Bapak. Semua kami yang hadir
Tuhan juga sehat-sehatkan kami Bapa. Kami juga berdoa bagi Henry dan Helen yang kemarin bersama acara mereka. Tuhan juga berkati mereka menapak hari-hari berjalan sampai pada sebuah tujuan dalam sebuah pernikahan yang kudus. Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka, menyertai mereka sehingga semua rencana-rencana itu dibawa kepada Tuhan dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Ibadah yang kami laksanakan, ibadah sekolah minggu dan ibadah tebusan, Tuhan juga memberkati sehingga semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Setiap jiwa-jiwa Tuhan hantar datang beribadah kepada Tuhan. Jamah hati umat-Mu yang keras hati, Tuhan hancurkan kekerasan itu. Kiranya kuasa Tuhan akan menjamah dan mengingatkan mereka untuk mencari Tuhan dalam ibadah-ibadah, baik ibadah pagi, ibadah sekolah minggu bagi anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga pada ibadah tebusan pada sore hari. Terpujilah Tuhan, serta kami akan kembali ke rumah kami Bapa. Tuhan lindungi dan jaga kami. Inilah doa kami Bapak, terima kasih untuk semuanya. Dalam Yesus kami sudah benar-benar bersyukur, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian.